Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mau memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini dan Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa sampai di gereja ini dengan selamat. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kami. Ya Tuhan, tolong berkati setiap dari kami agar kami bisa beribadah kepadamu dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi semua. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Saya mau undang semua jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Menarilah. Yuk kita boleh sambil bertepuk tangan. Lagu ini sekali lagi. Jangan lelah bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka, walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya atasku. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kata pembuka hari ini diambil dari Kejadian 45 ayat 8 sampai 9. Jadi, bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku.
Janganlah tunggu-tunggu. Bentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Kita mau merenungkan apa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akan memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah hati. Kami mau mengakui setiap dosa kita, kami yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni segala dosa kami. Ajarkanlah kami agar kami tidak mengulangi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk meresponi doa pengakuan dosa kita, kita akan menyanyikan lagu Amazing Grace.
berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SDK Kristen dari SDK 1 Penabur. Dipersilahkan untuk maju ke depan.
kita kasih tepuk tangan lagi. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bernyanyi di depan. Oke, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Luther Tan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu dari KPPK 256, Sejak Yesus di Hatiku. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Karena Tuhan berada dimanapun, terutama Tuhan berada di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah hadir. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan mau bicara kepada kami. Biarlah kami bukan mau dengar pendeta yang khotbah. Kami mendengar Tuhan sendiri yang bicara kepada kami. Kami mohon Roh Kudus datang menolong kami semuanya. Sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan diberi kerelaan untuk mentaatinya. Kami bersyukur kami bisa berserah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih, pembacaan terdapat di Lukas pasal 6, Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38.
Apakah tayangnya ada enggak bagian Injil Lukas ini? Kalau nggak ada, dengarlah sama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa mengambil bajumu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan perbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upamu akan besar dan mereka akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan diguncang dan tumpah keluar akan dicurahkan kepada pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekianlah pembacaan Alkitab saudaraku yang kasih. Berbahagialah setiap diri kita mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom saudara. Ya, coba kalau saya sapa dengan shalom, saudara balas shalom ya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saudara, hari ini kita mau renungkan satu tema. Lebih dari yang biasa. Apa temanya? Lebih dari yang biasa. Kalau lebih dari biasa berarti hebat atau bukan? Ya dong. Ya Allah berhebat. Tapi orang hebat itu ada dua macam. Itu luar biasa. Ya. Oke. Anak-anak mau ikut sekolah minggunya. Ya, terima kasih mereka tadi sudah bawa puji-pujian. Orang yang tidak biasa-biasa, kita seringkali juga sebut yang luar biasa. Orang luar biasa ada dua macam. Luar biasa jahat dan luar biasa baik. Kita mau menjadi orang luar biasa baik atau luar biasa jahat? Luar biasa baik dong. Atau menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tidak terlalu jahat, juga tidak terlalu baik. Tuhan Yesus ingin kita apa? Jangan menjadi biasa-biasa aja. Tapi harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mempunyai hidup baru. Apakah saudara semua sudah ada hidup baru belum? Apakah kita semuanya sudah menjadi ciptaan baru atau bukan? Saudara, ada ceritanya, katanya ada seorang. Dia ke suatu desa.
melihat, wih banyak ayam di sana. Hah? Akhirnya ketemu. Ada seekor ayam tapi beda. Saya lebih panjang. Ini bukan ayam ini. Ini elang. Ini Raja Wali. Ditanya kepada pemiliknya, kenapa ini? Kakek, dia bilang ada suatu hari dia ke gunung ketemu telur. Dia bawa pulang. Akhirnya sudah keluar nih. Ini seperti ayam, tapi nggak bisa terbang. Atau terbangnya tidak tinggi-tinggi. Loh, ini elang. Ini Raja Wali pasti bisa terbang. Dia mau beli. Dan supaya dia bisa terbang. Sudah dia beli. Dia bilang, hai engkau Raja Wali, terbanglah. Jatuh. Waduh, si elang ini mungkin pikir gua ini ayam bukan elang. Lari terus. Sudah mulai lumayan. Dia bawa dia ke atas gunung yang tinggi. Hai, engkau adalah Raja Wali. Jangan terbang saja jatuh. Terbang tinggilah. Cuk. Terbang tinggi. Kalau cerita ini mengingatkan kita ini siapa? Yang biasa-biasa aja. Kalau terbang nggak bisa tinggi. Atau seperti Alkitab dikatakan. Kita adalah Raja Wali bisa terbang tinggi. Di Alkitab ceritanya ada seorang yang namanya Yusuf. Dia dari kecil usia 17 tahun sudah dapat mimpi. Mimpi bahwa dia akan nanti menjadi orang hebat. Tentunya saudara-saudara iri kan. Sehingga suatu kali dia perbuatan baik. Karena ayahnya panggil dia, kakak-kakakmu, dia ada 10 kakak. Kakak laki-lakimu sedang menggembala sana. Kamu antar makanan kepada mereka, sapalah mereka. Dia mau berbuat baik. Tetapi kakak-kakaknya berbuat jahat kepadanya. Jual dia karena rampas dia punya baju. Jual dia menjadi budak. Kalau kita diperbuat jahat, hati kita kesel nak? Kesel atau nak? Kalau orang tidak kesel itu hebat. Tapi kita pasti kesel dong. Namanya manusia biasa aja lah. Mungkin kamu balas bertanya, Pak Pendeta bagaimana kalau orang jahating? Kalau saya menurut hati yang biasa-biasa, kalau orang baik kepada saya, senyum kepada saya harus balas senyum enggak? Iya dong, kamu senyum, aku jelasin. Tapi orang jahating saya, tidak mau senyum kepada saya, bahkan maki-maki saya harus apa? Balas enggak? Balas enggak? Balas. Tapi balas ada 2 macam. 1, ikuti ajaran Yesus. 1, ikuti perasaan hati. Sekarang perasaan hati saya sakit ini. Dia dibuat aku sakit hati. Kalau saya dibuat sakit hati, 2. 1, saya juga balas. Dia maki gue juga maki dia. 2, saya tetap senyum. Kalau saudara seorang pendeta namanya pendeta Lutheran, saudara harus pilih yang mana? 1 atau 2? Saudara mewakili pendeta Lutheran ini. Saudara harus 1 atau 2. Balas maki-maki dia atau tetap senyum? Mana? Tetap senyum. Hebat benar memuji Pak Luther. Tergantung hati saya. Kalau hati saya sedang baik-baik, saya balas juga senyum. Kalau hati saya perasaan sedang kurang baik, bagaimana? Kamu maki gue juga maki lu. Saudara, hari ini kita terpanggil mau menjadi orang yang luar biasa.
Bukan luar biasa jahat. Bukan seperti biasa-biasa saja. Tapi luar biasa. Kita mau makin hari. Makin serupa dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kamu harus murah hati. Seperti Bapa sorgawi murah hati. Kalau kita ada ciptaan baru. Kita harus nyatakan sikap sebagai seorang ciptaan baru. Yusuf adalah salah contoh di Alkitab yang terbaik. Di Alkitab dibikin banyak pasal-pasal tentang dirinya. Dia dijual, tapi dia bisa membuat sakit hatinya cepat sembuh. Manusia ini kadang-kadang bisa sakit kan? Bisa. Tapi yang paling penting kalau sudah sakit bisa sembuh nak? Itu. Kadang-kadang kita juga harus ada tanggung jawab. Kalian percaya semua di tangan Tuhan enggak? Percaya. Kalau dapat penyakit, pasti sembuh atau tidak? Tergantung daya tahan tubuhmu. Maka beberapa waktu lalu tentang COVID-19, saudara sudah dapat suntikan gitu enggak? Vaksin, udah ya? Semua sudah 2 kali? Ada yang tidak bisa disuntik enggak? Ya kalau tidak bisa disuntik nggak berani keluar lagi. Ya ada. Saya 3 hari lalu baru 1 suntikan lagi. Kan sebagai seorang lansia. Usia sudah di atas 75 tahun ya. Saya tahu ini 78 tahun. Maka ada vaksin. Nah, vaksin apa? Pneumonia. Pneumonia itu berarti apa? Untuk anti radang paru-paru. Ya udah suntiknya. Untung hari ini masih bisa. Saya bilang, Tuhan tolonglah. Supaya saya bisa sanggup khotbah hari ini di sini. Puji Tuhan. Tuhan menolong. Dan Tuhan bilang, kamu harus tanggung jawab juga jaga-jaga diri. Ya? Kita percaya semua di tangan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau percayakan kita di tangan kita. Permisi tanya. Nasib manusia di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Di mana? Orang Kristen boleh percaya pada takdir nak? Tidak boleh. Semua Tuhan mengatur, tetapi ketika Tuhan mengatur, manusia tahu bagaimana menyambut. Manusia tahu bagaimana bersikap. Manusia harus tahu bagaimana bertanggung jawab. Ada seorang anggota kami, dia pindah dari GKI ke gereja yang percaya ada mujizat. Percaya ada kuasa Roh Kudus, dia ke sana. Ketika ada virus COVID ini sedang rajalela, dia kasih tahu jemaatnya, jangan takut. Asal kita percaya pada Tuhan, jangan takut. Pasti pada lindungi. Amin. Jemaat bilang, amin. Dia bilang, saya contoh. Saya tidak mau divaksin. Saya tetap percaya. Tidak mau pakai masker. Karena saya percaya pada Tuhan lindungi. Akhirnya dia kena penyakit enggak? Kena. Meninggal enggak? Meninggal. Mamanya dulu anggota kami, dia bilang, aduh, anakku sudah menyerahkan diri menjadi pendeta. Dia terlalu beriman. Ada namanya iman yang terlalu beriman. Nah, nggak ada. Saya bilang, dia kurang beriman. Dia percaya. Percaya pada Tuhan. Ini satu. Separuh. Iman itu hanya lihat satu aspek, percaya pada Tuhan. Kamu tahu enggak? Tuhan juga percayakan kepada kita tahu bagaimana mengatur diri, menjaga diri. Ya enggak? Iman itu tanpa perbuatan. Iman itu tanpa tanggung jawab. Pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi kita bisa lihat iman itu ada 2 aspek. Aspek pertama percaya 100% kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa tanggung jawab sebagai manusia. Berapa persen? Juga 100%. Ini
double 100% di dalam hal memahami iman. Iman itu kalau tidak mau, ya aku pangantung tangannya. Menyeberang hati-hati ya. Nggak usah. Aku percaya pada Tuhan. Menjerbang, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah lihat ada kendaraan atau apa. Pokoknya Tuhan melindungi aku. Aku percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Siap? Amin. Ada orang bilang amin. Kalau tabrakan tanggung jawab siapa? Kenapa Tuhan biarkan aku terjadi begitu? Orang Kristen hari ini harus memahami bagaimana kita menjadi orang beriman dan bertanggung jawab. Terutama di dalam hal kita bersikap. Yusuf, dia bersikap dengan mau supaya hatinya tetap damai. Dia bersikap supaya dia tidak lagi benci. Dia bersikap supaya dia tetap ada rasa bahagia di dalam Tuhan. Sekalipun cita-citanya sulit tercapai. Tapi dia tetap ada cita-citanya. Karena cita-cita itu pasti tercapai dengan dia ikut Tuhan. Dia takut Tuhan. Sehingga ada godaan datang dia tolak. Terpaksa dia harus masuk penjara. Dia tetap tabah. Dia tetap sabar. Manusia itu seringkali tidak pahami bagaimana sabar. Lalu tanya. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Ada enggak? Sabar ada batasnya atau enggak? Ada. Itu bukan sabar. Ya enggak? Gua sekarang bisa sabar. Tahu enggak? Batas tidak ada sabar. Ada batasnya. Sekarang. Gua mau balas kamu. Ini orang tidak mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kasih itu sabar. Kalau suatu hari saya tidak sabar kepada istri saya langsung tonjok dia. Berarti saya masih ada cinta kasih enggak? Sudah enggak ada. Maklum saya juga pendeta. Saya beberapa waktu mendengar ada pendeta. Ada kekerasan rumah tangga terhadap istrinya. Aduh. Ada orang bela. Pendeta juga manusia. Benar juga doh. Tapi pendeta itu jangan menjadi manusia yang biasa-biasa aja. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh anak Tuhan. Anak Tuhan sama dong, anak Tuhan juga manusia. Iya, ini dari satu pihak. Tapi anak Tuhan harus nyatakan diri sebagai ciptaan baru. Dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama harus berlalu. Yang baru harus terus muncul. Yusuf, dia bisa sabar. Usia 17 tahun dia dijual menjadi budak. 5 tahun dia menjadi budak tapi dia berhasil. Dapat kepercayaan dari tuannya. Tapi akhirnya pada usia 23 tahun. Seorang pemuda. Dari remaja menjadi pemuda kan. Katakan 20 tahun sudah menjadi pemuda. Sudah harus selesai. Selesai kuliah contohnya. Nah, sudah selesai S1-nya. Sekarang difitnah masuk penjara. Wah, penjaranya itu bukan penjara biasa, penjara istana. Penjara semuanya orang-orang elit. Dia masuk penjara itu dia tetap sabar. Dia tetap takut Tuhan. Dia tetap mau melayani. Dia tetap menyatakan kasih sayang kepada orang. Dia tidak hanya bilang kenapa sih gua susah benar, kenapa nasibku bagaimana jadi. Tidak pikir itu. Dia malah selalu pikirkan orang lain. Wah, ini luar biasa saudara. Dia ada cinta kasih. Dia masuk penjara. Dari usia 23 tahun sampai 30 tahun, 7 tahun di penjara. Kalau saudara difikirkan masuk penjara, saudara bisa sabar tak berapa lama? Kalau tanya saya, bisa 7 bulan enggak? Bisa. Bisa 7 minggu enggak? Saya bilang enggak bisa. Tidak sanggup. Bisa 7 hari enggak? Ya 7 hari mungkin masih bisa. Tapi saya kayak mau.
Kalau bisa janganlah masuk penjara tuh. Masuk tahanan kiranya enak. Si Yusuf berapa lama? 7 tahun. Kenapa dia mampu sabar? Karena dia tahu pimpinan Tuhan itu terbaik. Oh, itu bukan pimpin Tuhan. Itu adalah fitnaan orang. Itu adalah karena kejahatan dari kokomu sehingga kamu sekarang masuk penjara. Ya. Semua ada kejahatan. Tapi saya harus belajar satu masalah yang paling penting. Saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mau belajar sesuatu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Gampang nak? Susah. Tapi mau nak? Mau nak? Di Alkitab tidak pernah tanya kita mampu atau tidak di dalam hal ini. Karena kalau kita ciptaan baru, kita adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan pasti mampu. Pasti sanggup. Cuma seringkali sanggup tapi tidak mau. Nah, inilah masalahnya. Ada 2 M. Satu namanya mau. Satu namanya mampu. Yang paling penting M-nya mana? Mampu atau mau? Di dalam hal berbuat baik. Yang paling penting apa? Mau. Kalau Anda mau, pasti bisa. Amin, saudara? Ini. Seringkali kita nggak mau. Sehingga anak-anak Tuhan dengan orang dunia sama atau beda? Sama aja. Saya juga tidak bisa sabar. Saya ini orangnya nggak bisa sabar. Apalagi tadi ketemu seorang penyatua di sini. Dia orang Sulawesi juga, Sulawesi Utara, orang Manado. Saya dari Sulawesi Selatan. Orang-orang tinggal di Indonesia Timur itu beda sifatnya seringkali. Karena di sana seringkali ada pantai, seringkali ada ombak. Jadi jiwa mereka itu jiwa lebih gejolak. Apalagi saya tinggal di daerah Makassar itu, gampang sekali. Saya dari kecil seringkali harus ada ini, disuruh harus pakai ini apa? Pakai badik. Waktu remaja itu bawa. Untuk apa ini? Kalau orang berani terhadap, langsung aja sikap. Katanya harus begitu. Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Harus begini, ini baru gentleman. Gentleman kan orang yang lembut. Ini gentleman jadi balas kejahatan dengan kejahatan. Masih dasarnya nggak bagus. Tapi sudah menjadi hamba Tuhan. Harus beda dong. Tapi seringkali juga nggak bisa. Tapi Tuhan seringkali di dalam situasi kondisi, saya harus belajar sabar. Belajar tetap baik hati. Belajar tetap seperti sudah digarami. Dan belajar tetap menjadi terang dunia. Jangan menjadi anak gelap. Contohnya begini. Saya itu hari bawa mobil. Tenang-tenang. Saya kasih tahu istri saya. Dia selalu di samping saya. Menjadi co-pilot yang baik. Seringkali dia harus ingatin. Hati-hati. Awas sebelah kiri. Awas sebelah kanan. Jangan terlalu cepat. Rem. Waduh, saya sudah bisa bawa mobil puluhan tahun. Kamu masih terus-terus perintah-perintah. Tapi Tuhan mengatakan, kamu harus menjadi suami yang baik. Dia bawa mobil. Selesai ini benar-benar. Baru di sini ada satu baris mobil tunggu. Dia tunggu lampu hijau toh. Nah, jangan bukan tunggu lampu merah, tunggu lampu hijau. Asal hijau sama buru-buru sama cepat. Ada sebuah motor sengaja ini paling kiri, kita sudah 1, 2, 3 paling kiri ini, dia harus sebelah sana. Coba.
mau rem. Kalau saudara begini, hati memaki dia atau enggak? Bukan jelas. Wah, pasti keluar macam-macam yang nggak bagus. Saya coba mau marah. Kalau saya mau marah ini, bagaimana? Bukan karena ada istri lihat. Saya tahu, Tuhan awasi aku. Sering-sering kalau saya tidak bisa sabar, istri saya ingatin. Tahu nak kamu pendeta, nanti dilihat orang bagaimana. Pendeta juga manusia, tahu nak. Saya kasar lagi. Waduh, nggak boleh. Orang Makassar seringkali kasar ya. Nggak boleh. Masa bilang saya juga manusia? Saya manusia juga, tapi manusia sudah diciptakan ulang oleh Tuhan Yesus. Sudah ada hidup baru. Sudah menyerahkan diri. Sudah ada kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam hati. Sehingga di dalam hatinya ini selalu nyatakan yang benar dan baik. Maka waktu itu terjadi serem. Hati saya sudah mau marah. Untuk Tuhan mau ingatin. Hati saya mulai tetap senyum. Ngapain maki-maki dia? Yang penting saya harus ikut firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah firman menjadi manusia. Supaya kita manusia-manusia yang biasa-biasa ini sanggup dan mau ikuti firman Tuhan. 2M. Mampu dan mau. Mau dan mampu. Pada waktu saya mulai senyum aja. Sehingga pada itu sama-sama istri saya dan saya bilang, yang paling penting Tuhan. Kita seringkali dalam kehidupan kita yang kecil-kecil aja. Dan rumah tangga ini, suami istri bisa karena soal-soal kecil saling memaki enggak? Bisa. Sering-sering kalau tidak bicara berapa lama? Tadi ini Pak dari Manado pernah tidak bicara dengan istri enggak? Berapa lama itu? Oh dia bilang tidak pernah lewat 1 jam. Mungkin sekarang udah tidak lebih dari 5 menit. Saudara, kita anak-anak Tuhan. Ya atau bukan? Ya. Nyatakan diri sebagai anak Tuhan. Harus yakin Tuhan baik. Dan Tuhan ciptakan ulang supaya kita ada hati yang baik. Situasi, kondisi apapun terjadi. Kita tidak senang. Kita tetap bisa belajar bersyukur. Amin saudara. Nah saya akan akhiri ini suatu cerita. Ini cerita ini sebenarnya bukan cerita yang biasa. Ini ada real story. Dari seorang yang bernama Matthew Henry. Dia seorang hamba Tuhan yang baik sekali. Dia ada seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Memberi tafsiran Alkitab. Hampir seluruh Alkitab. Bagus. Dia satu hari pulang dari gereja itu sore-sore. Agak gelap. Dekat rumahnya ini dia ditodong. Saudara pernah ditodong enggak? Siapa pernah ditodong? Nggak pernah, dia ditodong. Pada di gereja mau pulang didoain. Tuhan berkatilah hamba Tuhan ini, dia mau pulang, Tuhan pelihara dia, damai sampai di rumah. Di tengah-tengah jalan. Dia belum jalan enak-enak, ditodong. Seorang anak muda, Bob, pisau. Mau nyawa atau mau duit? Kalau saudara ditanya, mau nyawa atau mau uang, saudara jawab apa? Apa? Atau katanya, jawab atau aja.
Mau dua-duanya. Aduh, dia bilang kalau mau duit langsung ngapain? Aku hamba Tuhan bilang mau duit. Mau nyawa, juga kurang baik. Ini anak muda saya lihat dia kurus-kurus ini. Kalau saya langsung lawan dia aja. Kan saya juga dahulu belajar kungfu. Langsung aja. Tapi sekarang mungkin kasihan dia. Nyawa dong. Kalau begitu, bawa duit keluar. Ada keluar dompetnya. Berapa? Semuanya. Duitnya semuanya kasih. Untung dia tidak rampas semuanya. Kalau dia rampas semuanya, dompet kan. Untung. Masih ada untungnya ya. Sudah pulang ke rumah. Kesel nak? Kesel. Marah nak? Marah sama siapa? Marah sama Tuhan juga mungkin. Kecewa nak? Kenapa Tuhan tidak dilindungi? Macam-macam lah. Kesel. Dia sudah kesel sekali. Ya, waktu makan malam pun dia tidak berdoa. Untuk masih bisa makan dikit lah. Kesel. Bersyukur untuk makanan aja. Tapi menjadi masalah dia, ada satu kebiasaan dia yang hebat sekali. Tiap malam dia tulis diary. Catatan hariannya ya. Dan tiap kali tulis catatan harian ada suatu kebiasaan, dia tulis mulai dari apa? Aku puji syukur kepada Tuhan. Begitu ya. Aku bersyukur kepada Tuhan ini. Langsung kalimat itu baru tulis catatan hariannya. Hari ini dia bisa mulai dari bersyukur kepada Tuhan. Bisa enggak? Nggak bisa dong. Tapi bagi manusia nggak bisa. Kalau orang biasa nggak bisa. Tapi anak-anak Tuhan harus bisa enggak? Harus. Maka dia coba mulai tulis. Aku bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada apa? Satu. Hari ini saya ditodong. Puji Tuhan kasih saya satu pengalaman yang baik. Pengalaman yang sungguh-sungguh belum pernah. Wah dia bersyukur ada pengalaman ya. Pengalaman yang baik. Dua. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tidak ambil seluruh dompet. Maka KTP-nya gak hilang tuh. Juga nyawa saya gak apa-apa. Tuhan ketiga, saya bersyukur kepadamu. Hari ini saya ditodong. Untung uangnya gak terlalu banyak. Dan saya yakin itu mungkin dia butuh. Jadi saya terpaksa ditodong untuk bantu orang. Puji Tuhan saya masih bisa bantu orang yang bersyukur gitu. Karena dia mungkin gak bisa makan deh hari ini. Mungkin di keluarganya ada perlu. Ya udah. Keempat, Tuhan aku bersyukur kepadamu. Hari ini saya ditodong. Bukan aku yang menodong. Bagus gak? Puji Tuhan memelihara aku menjadi hamba Tuhan. Bukan hamba uang. Hamba iblis. Terus berbuat jahat. Kelima, Tuhan aku bersyukur padamu. Malam ini saya ditodong. Untuk aku melihat dunia ini demikian gelapnya. Sehingga saya harus diingatkan panggilan Tuhan. Supaya saya menjadi apa? Terang dunia. Maka malam ini aku berserah padamu. Soal ditodong saja. Dia bisa dua macam reaksi. Satu, benci, kesal, dendam. Saya ingat wajahnya. Satu hari saya mau hajar dia. Ini duniawi. Ini orang biasa. Malas dendam. Tapi sekarang dia menyatakan diri sebagai anak Tuhan harus beda. Anak Tuhan harus beda. Amin saudara. Tiap hari kita lakukan. Kalau orang baik dengan kita tetap baik enggak? Baik. Kalau orang jahatin kita, contohnya. Orang mukanya nggak baik dengan kita. Kita harus tetap senyum enggak? Harus tetap senyum enggak? Harus.
Manusia selalu ada dua daya tarik. Satu daya tarik ke atas dari Tuhan, dari sorga. Satu daya tarik ke bawah. Kalau saudara sedang senyum, berarti daya tarik dari mana? Atas. Kalau saudara sedang muram, kesel, daya tarik dari mana? Bawah. Ya, maka orang bilang jangan suka marah-marah. Orang marah-marah cepat tua, kenapa? Terus ditarik, maka semuanya sudah tarik. Kita harus selalu ada daya tarik dari atas. Dari tarik atas berarti kita waktu daya tarik ke bawah artinya down. Hati kita sedang down. Jangan. Kita kembali apa? Tarik ke atas. Harus up. Ketika saudara jalan macet sekali, kesel sekali. Harus marah-marah atau harus senyum? Mana? Kesel sekali. Wih, kenapa bisa baca begitu? Harus marah-marah atau harus senyum? Tergantung. Saudara mau seperti orang yang biasa-biasa aja atau mau lebih dari yang biasa. Tema hari ini. Lebih dari yang biasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, tolonglah kami sebagai manusia menyadari ada tanggung jawab kami sebagai manusia. Sehingga apapun terjadi, sehingga kami tidak perlu rasa khawatir, rasa takut, rasa sakit hati, rasa kesel, dan marah-marah, maki-maki, bahkan seringkali dendam. Bila ketika ada api neraka terbakar dalam hati kami bisa dengan kuasa Roh Kudus menyiram, membasmikan kemarahan. Tolonglah kami, karena Tuhan sudah memberi kami kemampuan. Dan kami harus mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga firman yang kita dengar bisa kita tanamkan di hidup kita dan kita bisa menjadi orang yang lebih dari biasanya. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli yang dipimpin oleh Diakon dan Ceteno. Dipersilakan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Luther Tan dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kepada Pendeta Luther Tan dipersilakan.
tadi saya tidak diberitahukan saya pimpin doa syafaat. Di sini catatan saya tulis benar Tuhan Mega Sulim ya. Oke. Mungkin doa syafaat tetap di sini Ibu Pendeta itu siapa? Ya, silakan ya. Pimpin doa syafaat. Silakan. Katanya di situ ya. Silakan Bu. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu, menyadari kembali betapa terbatasnya kami. Kiranya kami terus datang memohon mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang tak terbatas, yang memiliki kedaulatan, memegang segala sesuatu, menentukan apapun juga. Kami kembali Tuhan, minta campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk setiap permasalahan yang dihadapi jemaat Tuhan. Kami terus mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk kebutuhan akan kesehatan bagi yang sakit. Tuhan tahu ada di antara keluarga kami yang mungkin lemah tubuh, Tuhan kiranya juga menjamah. Bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan, berikan kepada kami ketekunan untuk terus mencari pekerjaan baru ataupun terus meningkatkan kemampuan kami sehingga kami tetap boleh berkarya di berbagai tempat. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang sedang bergumul dengan karir. Tuhan kiranya tolong berikan kami kemampuan, kesungguhan sehingga karir kami juga semakin meningkat. Kami menyerahkan bagi kami yang sedang menggumuli akan pendidikan, Tuhan juga yang menolong. Tuhan kami mengingat untuk Austin yang akan interview dan juga tes, kiranya Tuhan memberikan kepadanya kemampuan. Tuhan bantu anak ini supaya dia juga boleh melihat campur tangan Tuhan. Berkati kesehatannya, berikan hikmat ketika menjawab berbagai pertanyaan. Kami berdoa biarlah Austin boleh diterima di Fakultas Kedokteran. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan buat Abel, untuk Ibu Hana, untuk Yolanda dan Ibu Anyun. Bapak, Engkau mengerti satu persatu kebutuhannya. Biarlah mereka juga boleh melibatkan Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan. Tuhan tahu apa yang paling mereka butuhkan. Biarlah mereka mencari Tuhan dan tidak menyelesaikan dengan cara-cara mereka ketika menghadapi pergumulan. Tuhan berkati Tuhan keluarganya, Tuhan berkati masa depannya. Tuhan juga terus berkati iman mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan lebih daripada yang biasa. Kami berdoa, pakai Tuhan saudara-saudara kami untuk terus menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, khususnya juga bangsa dan negara kami, untuk para pejabat, presiden dan wakil presiden. Berkati Tuhan khususnya untuk pendirian IKN, Tuhan. Tolong supaya apa yang dicanangkan pemerintah boleh berjalan dengan baik. Kesejahteraan yang dipikirkan dan juga untuk berdirinya IKN yang dipikirkan begitu baik bagi masa depan negara kami, kiranya juga boleh terwujud. Kami menyerahkan Tuhan untuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Tuhan kiranya Engkau terus memberkati seluruh aparat Tuhan yang ada. Dan begitu juga untuk para pejabat-pejabat Kristen khususnya, supaya mereka boleh menjadi saksi Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pakai mereka menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap, yang tercemar oleh begitu banyak dosa. Biarlah mereka kuat karena mereka bersandar kepada Tuhan, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami masing-masing yang ada di ruangan ini. Tuhan tahu apa yang paling kami gumulkan. Biarlah ya Tuhan ketika kami menundukkan hati kami, Tuhan yang di surga yang mengerti pergumulan kami, kebutuhan kami yang terbaik Tuhan tahu, Tuhan kiranya karuniakan.
Kami serahkan Bapa doa kami sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats persembahan diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu KPPK 344, serahkan yang terbaik padanya. Bait kedua akan dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Serahkan yang terbaik padanya pada masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah. Kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya sebagai persembahan untuk-Mu. Biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Terima kasih kepada Pendeta Luther Tan dan tim musik tim D serta seluruh anggota jemaat yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada SD Kristen 1 Penabur yang sudah memberikan persembahan pujian pada kebaktian umum pemuda remaja. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau menyambut untuk orang yang baru datang. Kami atas nama Majelis GKI Terang Hidup mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Untuk minggu depan, tema Minggu 2 Maret 2025, dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Dengan tujuan agar umat dapat memahami makna dari peristiwa transfigurasi Yesus sebagai gambaran kebangkitannya yang dilalui lebih dulu dengan penderitaan dan kematiannya. Dan tujuan yang kedua agar umat bersedia hidup mendengarkan Yesus dengan iman dan ketaatan dalam berbagai sisi kehidupan. Minggu depan, tanggal 2 Maret 2025 akan ada pertukaran mimbar BPMK Klasis Priangan. Evangelis Epafroditus akan melayani di GKI Terang Hidup pada kebaktian umum dan pemuda remaja. Dan Penatua Mika Sulu akan melayani di GKI Harapan Indah. Telah dibuka pendaftaran katekisasi yang akan dimulai pada bulan Maret. Jadi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ingin dibaptis atau pembaptisan anak atau pemindahan keanggotaan bisa menghubungi majelis ataupun Penatua Mika Sulu. Minggu depan adalah minggu pertama bulan Maret, jadi kita akan mengadakan persembahan persepuluhan yang akan dikumpulkan di kebaktian umum dan kebaktian pemuda remaja. Berikut adalah info persembahan dari minggu lalu tanggal 16 Februari bisa dilihat di layar. Berikut adalah untuk penata layan ibadah pemuda remaja untuk Minggu 2 Maret 2025 jam 10 pagi. Untuk nama-nama yang ada di depan layar bisa mempersiapkan diri untuk minggu depan. Selanjutnya akan ada penayangan video Okridians Family. Semua pasti punya awal. Awal untuk memulai membangun masa depan. Dengan segala kesempatan ini, belajarlah tentang hal-hal baru yang mungkin tak bisa kita dapatkan lagi. Terus gali potensi. Lalu jadilah versi terbaik dari kita dan taklukkanlah dunia. Ini bukan akhir perjalanan. Semua baru dimulai dari sini. Dari Ukrida. Lead to Impact.
Ya, jadi kampus Ukrida ada penerimaan mahasiswa, jadi bagi saudara-saudari yang berminat mungkin bisa menghubungi PIC-nya. Selanjutnya saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat yang mau bersaksi. Apakah ada? Mungkin tentang firman Tuhan yang kita dengar barusan, atau ada mujizat-mujizat yang kita alami selama seminggu ini. Kalau tidak ada, saya akan menutup ruang kesaksiannya. Minggu depan akan ada ruang kesaksian lagi. Kalau ada yang mau bersaksi, silakan mempersiapkan diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri dengan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan begitu sungguh-sungguh. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, cinta kasih yang besar dari Allah Bapa yang sudah nyatakan di kayu salib, juga nyatakan dalam hidup, kuasa dan gerakan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian, kini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.